Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Video ini membahas kelanjutan pembahasan soal penilaian akhir semester 1 mata pelajaran PPKN kelas 7 sesuai dengan kurikulum Merdeka pada soal nomor 21 sampai selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baik, langsung saja kita bahas soal nomor 21. Ketika sholat berjamaah berlangsung, Rudi bergurau dengan temannya di masjid, sehingga mengganggu sholat berjamaah yang sedang berlangsung. Hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma. Ini yang ditanyakan tentang sholat berjamaah, berarti tentang pelanggaran norma agama. Baik, soal nomor 22. Contoh norma kesopanan dalam masyarakat yaitu, jadi norma kesopanan itu berasal dari tata krama atau pergaulan di masyarakat. Nah, contohnya itu seperti apa? A. Melaksanakan sholat tepat waktu. Nah, ini berarti penerapan norma agama. Menggunakan tangan kanan saat menerima sesuatu. Nah, ini adalah norma kesopanan. C. Menggunakan helm saat berkendara. Ini adalah penerapan norma hukum. Selalu berkata jujur dalam setiap tindakan. Ini penerapan dari norma susila. Sehingga soal nomor 22 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 23. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan oleh, jadi ditetapkan itu sama halnya dengan disahkan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sehingga pada soal nomor 23 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 24, tanggal 13 Juli tahun 1945, BPUPKI menyepakati tentang beberapa hal. Di antaranya yaitu ada lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan panitia penghalus bahasa. Masih ingat ya anak-anak materi tentang perumusan Undang-Undang Dasar? Ada tanggal 10, tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16, dan 17. Nah, jika kalian masih ragu atau masih bingung ataupun lupa, kalian bisa membuka video saya sebelumnya materi tentang norma dan undang-undang dasar. Jadi pada tanggal 13 itu yang disepakati adalah tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan panitia penghalus bahasa. Opsi A, pernyataan kemerdekaan itu disampaikan pada tanggal 14 Juli tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Dasar ini mulai dibahas tanggal 15, 16, dan 17. Sedangkan dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sehingga jawaban yang paling tepat pada soal nomor 24 adalah opsi D. Soal nomor 25. Tanggal 14 Juli tahun 1945, BPUPKI menyepakati tentang beberapa hal, di antaranya tadi sudah saya sampaikan pada tanggal 14 Juli BPUPKI itu menyampaikan tentang pernyataan kemerdekaan. Sehingga pada soal nomor 25 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 26. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dan kepala negara di tangan satu orang, yaitu Presiden. Merupakan hasil kesepakatan BPUPKI pada sidang kedua, yaitu pada tanggal A 10 Juli
tahun 1945, B. 11 Juli tahun 1945, C. 12 Juli tahun 1945, D. 13 Juli tahun 1945. Bentuk negara, kepala negara itu dibahas pada tanggal 11 Juli tahun 1945. Sedangkan tanggal 10 yaitu tentang penambahan 6 orang anggota BPUPKI. Tanggal 12 Juli membahas tentang panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Dan pada tanggal 13 Juli yaitu menyepakati tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan MPR, dan panitia penghalus bahasa. Sehingga soal pada nomor 26 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 27. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disahkan sebagai dasar hukum negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 oleh PPKI, yaitu 1 hari setelah Indonesia merdeka. Sehingga pada soal nomor 27 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 28. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan terdiri atas A. Pembukaan penjelasan pasal-pasal, B. Pembukaan batang tubuh penjelasan, C. Pembukaan dan batang tubuh, D. Pembukaan dan penjelasan. Perlu kalian pahami bahwa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar itu memiliki 3 urutan atau 3 sistematika, 3 struktur, yaitu ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Kita amati opsi A, pembukaan benar, penjelasan benar, pasal-pasal. Nah, sebutan pasal-pasal ini setelah diamandemen, berarti opsi A salah. Opsi C ini kurang, pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan seharusnya. Opsi D, pembukaan, penjelasan ini kurang, batang tubuh. Sehingga pada soal nomor 28 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Soal nomor 29. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pernah diamandemen atau mengalami perubahan berapa kali? A1, B2, C3, D4. Jadi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu pernah mengalami 4 kali perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 secara berurutan ya. Baik, berarti pada soal nomor 29 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 30. Sistematika Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen terdiri dari berapa pasal? A. 27, B. 37, C. 47, D. 73. Yang ditanyakan sebelum diamandemen ada 37 pasal. Sehingga pada soal nomor 30 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. 37. Soal nomor 31. Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan terdiri atas A. Pembukaan dan pasal-pasal, B. Batang tubuh dan penjelasan, C. Pembukaan dan penjelasan, D. Penjelasan dan pasal-pasal. Jadi setelah perubahan atau setelah diamandemen, sistematika Undang-Undang Dasar terdiri dari 2 bagian, yaitu pembukaan dan pasal-pasal. Sehingga pada soal nomor 31 jawaban yang paling tepat adalah opsi A.
Soal nomor 32. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari A. 1 alinea, B. 2 alinea, C. 3 alinea, D. 4 alinea. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdiri dari 4 alinea yang bersifat tetap dan tidak berubah. Sehingga soal nomor 32 jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal nomor 33. Masa jabatan presiden dibatasi maksimal 2 kali jabatan merupakan hasil amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ke tahun . Jadi masa jabatan presiden itu dibatasi maksimal 2 kali jabatan merupakan hasil amandemen pertama Undang-Undang Dasar tahun 1999. Berarti soal nomor 33 jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 34. Salah satu hasil amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah warga negara Indonesia dapat memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Hal ini merupakan hasil amandemen MPR pada tanggal 1 sampai dengan 9 November tahun 2001, khususnya pada amandemen ketiga. Berarti soal nomor 34 jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal nomor 35. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 dilaksanakan oleh MPR pada tanggal. Jadi amandemen kedua itu tahun 2000, khususnya tanggal 1 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Ya, kalau opsi A ini amandemen pertama, opsi B amandemen kedua, opsi C amandemen ketiga, opsi D amandemen keempat. Jadi tahunnya itu berurutan, mulai tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Berarti soal nomor 35 jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Anak-anak, untuk pembahasan soal nomor 36 sampai dengan nomor 50 akan saya bahas pada video selanjutnya di part yang ketiga. Tetap semangat belajar, sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.